Dikutip dari ceramah Habib Muhammad Al-Qadri dalam majelis rutin Jumat malam di Masjid Al-Mu'minun Pontianak, beliau mengisahkan ada seorang laki-laki yang mempunyai kebiasaan buruk. Hari-harinya dipenuhi oleh maksiat. Langkah kakinya selalu tertuju kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering melakukan zina, mencuri, mabuk, dan maksiat-maksiat lainnya yang sudah dianggap biasa olehnya. Sampai suatu saat istri dan anak-anaknya tidak tahan dan pergi meninggalkannya. Subhanallah, hidayah Allah datang. Laki-laki ini merasa hidupnya hancur dan tidak berguna. Dia ingin sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dia menguatkan tekad dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dia pergi meninggalkan rumah dan kampung halamannya. Berhari-hari dia berjalan dalam keadaan haus dan lapar. Sampailah ia di sebuah perkampungan. Laki-laki ini pun segera mencari masjid untuk mencari seorang guru yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Siang hari yang panas itu, dia masuk ke dalam masjid dan dia melaksanakan sholat. Setelah itu beliau memperhatikan keadaan di dalam masjid dan pandangannya tertuju kepada seorang laki-laki tua yang sedang mengaji. Lelaki yang ingin bertobat ini segera menghampirinya dan berkata, "Assalamualaikum wahai Syekh, saya adalah orang yang buruk, penuh dengan dosa. Hari-hari saya jalani dengan berbagai maksiat yang dilarang oleh Allah." Syekh yang sedang mengaji ini pun terhenti dan menatap kepada lelaki yang ada di hadapannya itu. Syekh kemudian berkata, "Waalaikumsalam. Silakan, lanjutkan apa yang ingin kau sampaikan." Lelaki ini pun melanjutkan, "Istri dan anak-anak saya tidak tahan melihat kelakuan saya dan akhirnya pergi meninggalkan saya. Saya sebatang kara sekarang. Dalam kesendirian itu saya merasakan bahwa apa yang sudah saya lakukan menghancurkan diri saya sendiri. Wahai Syekh, saya ingin bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya ikut denganmu dan jadikan saya muridmu. Ajarkan kepada saya ilmu-ilmu agama. Tolong bimbing saya." Kemudian Syekh itu berkata, "Baiklah, namun yang perlu kamu tahu bahwa saya adalah seorang yang fakir. Rumah saya ada di sebelah masjid ini dan kamu boleh tinggal di rumah saya. Dan seperti yang saya katakan tadi, selama kamu ikut dengan saya, kamu harus bersabar. Jika di rumah ada makanan, kita akan makan. Dan jika tidak ada makanan, maka bersabarlah. Apa kamu siap dengan semua itu?" "Baik, Syekh." Syekh tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah." Kemudian keesokan harinya dari subuh sampai menjelang waktu zuhur, laki-laki ini duduk bersama Syekh di dalam masjid, mengaji dan belajar. Kemudian Syekh ini pulang ke rumah sebentar dan kembali lagi ke masjid. Syekh berkata, "Wahai anakku, sepertinya hari ini kita tidak akan makan, karena di rumah sedang tidak ada yang bisa dimakan. Bersabarlah." Laki-laki yang dari kemarin belum menyentuh makanan dan kelelahan karena perjalanannya itu, dia terdiam dan segera berkata, "Baik guru, tidak apa-apa." Namun rasa lapar yang begitu hebat dirasakannya membuatnya tidak konsentrasi dalam belajar. Lalu laki-laki ini meminta izin kepada gurunya untuk keluar sebentar dan Syekh mengizinkannya. Lelaki yang tengah kelaparan ini berjalan di perkampungan. Dia terhenti di belakang sebuah rumah yang dari dapurnya tercium aroma masakan yang sungguh lezat. Tanpa pikir panjang dia mengetuk pintu rumah itu, bermaksud hendak meminta sedikit makanan. Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Laki-laki ini terdiam sejenak. Setan mulai merasuki hati dan pikirannya. Akhirnya lelaki ini pun masuk diam-diam ke dalam rumah itu. Setelah mengamati keadaan rumah yang sedang tidak ada penghuninya itu, dia bergegas ke dapur dan mendapatkan makanan yang masih hangat di atas meja makan. Matanya langsung tertuju kepada 2 buah terong rebus yang terlihat menggugah selera. Dengan tangan gemetar dia mengambil 1 buah terong rebus itu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Baru 1 gigitan di dalam mulutnya, dengan segera dia memuntahkan makanan itu dan bergegas meninggalkan rumah. Sampai di masjid, dia dibuat terkejut oleh gurunya yang dari jauh sudah memanggilnya. "Wahai anakku, kemarilah, cepat kemari, duduklah." Masih di dalam kebingungan melihat ada seorang perempuan dan beberapa orang di sana, lelaki ini duduk berhadapan dengan gurunya. "Iya Syekh, ada apa? Dari mana saja kamu?" "Saya berjalan keliling-keliling untuk menenangkan diri agar bisa berkonsentrasi dalam belajar." Syekhnya tersenyum dan berkata, "Baiklah. Oh ya, saya sudah menunggu kamu sejak dari tadi. Perkenalkan, ini adalah anak perempuan saya. Suaminya baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia berkata kepada saya minta dicarikan pendamping untuk dirinya, karena anak saya takut dan khawatir jika berlama-lama menjadi janda akan banyak menimbulkan fitnah. Dia meminta dicarikan seorang suami yang bisa membimbingnya kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah kamu bersedia untuk menjadi suaminya?"
Bak seperti tersambar petir di siang bolong, lelaki ini terdiam dengan perasaan hati yang tidak menentu. Syekh melanjutkan lagi, "Saya memilih kamu karena saya yakin kamu adalah orang yang tepat untuk bisa menjaga dan melindungi anak perempuan saya ini. Maukah kamu menikahinya?" Dengan suara pelan penuh getar, lelaki ini berkata, "Tapi Syekh, saya sekarang adalah orang yang fakir. Hanya ada baju yang melekat di badan ini saja yang saya miliki. Sementara saya bukanlah orang yang..." Belum selesai ia berbicara, gurunya memotong. "Insya Allah, saya berserah kepada Allah. Saya melihat ada kebaikan dan kesungguhan di dalam dirimu. Bacakanlah ayat Al-Quran untuk mahar pernikahan. Dan semua keperluan kamu berdua insya Allah sudah tersedia. Dan sekarang saya bertanya sekali lagi, apakah kamu mau menikah dengan anak perempuan saya?" Lelaki ini pun mengangguk dan berkata, "Baik guru, saya bersedia." Alhamdulillah, terjadilah pernikahan hari itu juga dengan disaksikan beberapa orang yang hadir di masjid itu. Setelah pernikahan itu, Syekh berkata, "Pulanglah dulu ke rumah dan hilangkan rasa laparmu." Lalu sang istri mengajak lelaki yang telah menjadi suaminya itu pulang ke rumahnya. Sampai di depan rumah, terkejutlah laki-laki ini melihat rumah sang istri. Bukan karena megah, mewah atau besar bak istana, melainkan rumah biasa yang baru saja dia masuki. Dalam hati lelaki ini berkata, "Bukankah rumah ini yang tadi saya masuki?" Setelah sang istri mengajak suaminya masuk, istrinya berkata, "Wahai suamiku, saya akan menyiapkan makanan di dapur. Tunggulah sebentar." Sang istri beranjak ke dapur dan diam-diam suaminya mengikutinya ke dapur. Dia mendekat kepada istrinya dan dengan gemetar dia berkata, "Wahai istriku, aku punya sesuatu yang harus aku ceritakan kepadamu, dan aku berharap kamu bisa memaafkanku." Sang istri dengan tenang mendengar dan mengangguk. "Wahai istriku, tolong jangan ceritakan ini kepada ayahmu," sambil mulai menangis. "Tadi sejak subuh hingga menjelang waktu zuhur saya belajar kepada ayahmu. Saya begitu kelaparan sampai tidak bisa berkonsentrasi. Kemudian saya meminta izin untuk keluar sebentar menenangkan diri. Ketika saya sedang berjalan-jalan, saya terhenti karena mencium aroma masakan dari dalam rumah ini. Saya mengetuk pintu hanya ingin meminta sedikit makanan, namun rumah ini tidak ada penghuninya. Lalu saya nekat masuk dan mengambil satu buah terong rebus itu. Dan ketika baru saja saya menggigitnya, saya segera memuntahkannya karena perasaan takut kepada Allah. Dalam hati saya berkata, bukankah kamu sudah bertobat? Lalu saya segera keluar dari rumah ini. Sambil menangis suaminya bercerita, apakah kamu marah wahai istriku? Dengan tersenyum istrinya berkata, Alhamdulillah, insya Allah Allah ridho dan menerima taubatmu wahai suamiku, dengan menahan makanan haram di dalam mulutmu agar tidak masuk ke dalam perutmu yang telah suci. Dan aku senang engkau telah mengatakan semua ini kepadaku.